yang sudah berkesempatan hadir, ibu tanpa sadar, ya, tanpa sadar Allah menuntun ibu-ibu semua untuk meraih kebaikan. Ini tanpa sadar. Ingat tadi hadisnya dari Nabi SAW, "Manjuridillahu bil khairat", siapa yang Allah kehendaki baik, Allah akan pahamkan baginya perkara agama. Ibu semua tidak sadar sedang Allah hantarkan kepada kebaikan. Maka semoga dengan kehadiran majelis ilmu ini bisa menambah iman kita dan semoga bisa istiqomah ya Bu ya. Insyaallah ya. Nah, karena usia kita itu berapa kata Nabi SAW? A'maru ummati, umur umatku, ya. Kata Nabi SAW hanya 60 atau 70 tahun. Kalau dibagi nih teman. Umur umatku kata Nabi SAW hanya 60 sampai 70 tahun. Mohon maaf, ibu usia berapa tahun? 50. Sisa berapa tahun? Sisa 10 tahun lagi, ya, atau 70 sisa 20 tahun lagi, ya. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang Nabi Nuh alaihissalam, beliau hidup berapa tahun? Hanya berdakwah kepada umatnya saja 950 tahun, ya. Itu waktu ketika Allah berikan dakwah kepada umatnya 990 tahun, belum mencapai usia sampai akhir, ya. Masya Allah, umur umat-umat sebelum Nabi itu panjang-panjang, ya, tapi tidak kalanya berkualitas dengan umur umat Nabi kita Muhammad SAW yang 60 tahun ini tapi sangat berkualitas, ya. Bahkan Allah memberikan banyak diskon, ya, agar kita bisa mencapai usia umat-umat terdahulu. Di antaranya Allah berikan diskon di malam Ramadan, ya, yaitu di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Ada yang hafal surat Al-Baqarah di sini? Al-Baqarah, Al-Qadar. Ibu-ibu di sini ada yang sudah hafal Al-Qadar? Ya, kalau ada yang bisa nanti dapat hadiah. Al-Qadar. Nah, ada yang bisa menghafal Al-Qadar? Bapak, ya, foto. Wama adraka ma Masya Allah ya. Insya Allah nanti dapat hadiah saya. Insya Allah. Apa kata Allah? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah engkau mengetahui apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, apa kata Allah? Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ibu, 1000 bulan itu berapa tahun, Bu? 1000 bulan itu kata para ulama 83 sekian tahun. Satu malam setara dengan 83 tahun. Sama dengan ketika kita beramal di malam itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita qiyamul lail, kita sedekah dan lain sebagainya, ibadah kita setara kita ibadah selama 83 tahun. Luar biasa tidak, Bu? Luar biasa. Ini bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maka bersyukur tidak menjadi umat Nabi SAW. Bersyukur umat Nabi, umat yang terakhir, namun umat yang pertama kali masuk surga. Umur umat Nabi SAW sedikit tapi lebih berkualitas daripada umur
umur sebelumnya. Alhamdulillah. Semoga para jamaah di sini bisa istiqomah untuk memperdalami ilmu agama. Para jamaah, ibu-ibu dan juga bapak-bapak, kalau Allah sudah memberikan kebaikan kepada hambanya, pasti Allah akan tuntut hambanya masuk ke dalam surga. Karena tujuan kita beramal di dunia ini adalah masuk surga. Tetapi para jamaah, ibu-ibu, amal-amal kita tidak akan menyebabkan kita masuk surga kalau kita tidak bertauhid. Ya, amal seorang hamba walaupun dia tidak pernah meninggalkan sholat selama 60 tahun, tetapi hamba tersebut tidak mentauhidkan Allah, ya, maka mustahil dia akan masuk surga. Insya Allah nanti akan kita bahas, ya, apa itu tauhid. Baik, sebelum kita mulai, alhamdulillah, ya, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia yang sudah, masya Allah, ya, berupaya berusaha mengisikan waktunya, tenaganya untuk mengadakan kajian ini. Dan Nabi SAW mandal ala zaid kalau misalnya fa'il, siapa yang memberikan atau menunjukkan suatu kebaikan, maka baginya pahala orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, masya Allah, beruntung menjadi panitia. Ya, kehadiran ibu-ibu di sini mendapatkan pahala, dan pahala ibu akan sampai kepada para panitia, ya, tanpa mengurangi pahala ibu semua. Makanya semoga semua jadi panitia, ya. Nah, alhamdulillah. Baik, insya Allah pembahasan di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan anak membahas tema yang berkaitan dengan tauhid. Kenapa tauhid? Karena tauhid adalah fondasi seseorang yang masuk ke dalam surga. Apapun amalan seorang hamba, dia puasa, dia sholat, dia zakat, dia sedekah, ya, dia baik kepada tetangganya, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka amalannya sia-sia. Bahkan Nabi pun demikian diancam oleh Nabi SAW, ya Muhammad, lain asyrakta, lain yahbatan amalu. Wahai Muhammad, jika engkau menyekutukanku, sungguh seluruh amal akan hapus, akan binasa. Sekarang ada yang bisa menjawab apa itu tauhid? Apa itu tauhid, Bapak dan Ibu? Ya, naam, tauhid itu ifradullah. Tauhid diambil dari bahasa Arab, artinya wahada yuwahidu, mengesahkan Allah. Tauhidan. Tahu artinya mengesahkan Allah? Mengesahkan Allah yang menjadikan Allah satu-satunya. Ya, menjadikan Allah satu-satunya. Dalam apa? Dalam apa? Dalam ibadah. Dalam ibadah. Sekarang saya tanya, ibadah itu banyak apa sedikit? Banyak. Ibadah ada 3. Ada ibadah qalbiyah, ibadah hati. Contohnya apa ibadah hati? Roja, mengharapkan ridha Allah, ya. Kemudian jujur, ya kan. Kemudian bertawakal, khusyuk, itu amalan hati. Adalah ibadah. Maka harus ini kita tunjukkan kepada Allah. Ya. Kemudian ada ibadah qauliyah. Ada ibadah lisan. Di antaranya apa ibadah lisan, Bu? Zikir kepada Allah. Siapa yang suka berzikir? Bu, siapa yang suka berzikir? Masya Allah, saya dapat kabar gembira nih, ya, dari panitia bahwasanya insya Allah setelah kajian ini akan dibagikan buku zikir pagi dan petang. Ya, mohon ini dirutinkan, ya, karena keutamaan zikir luar biasa, sangat dahsyat. Ibu, ini apa yang saya sampaikan
Ya, mohon kalau bisa dicatat. Kalau syukur-syukur udah hafal ya. Nanti ada pertanyaan tuh. Ya, bisa aja kita dapat tadi. Bu, Aun bin Abdullah berkata, ini sebab manusia banyak penyakitnya. Ya, ibu mau terbebas dari penyakit? Mau ya, sepakat bu ya. Baik, ingat perkataan Aun bin Abdullah. Zikrun nasi datun, wa zikrullahi dawam. Banyak menyebutkan manusia, ingin dipuji, ingin memuji, selalu berkeluh kesah kepada manusia, selalu berkomentar terhadap perbuatan manusia, dan itu adalah penyakit. Ya, itu yang menyebabkan kita semua terserang penyakit itu karena itu. Karena kita dipusingkan atau memusingkan memikirkan perkara manusia. Ya, dan sebaliknya wa dzikrullahi dawaun, dan banyak mengingat Allah, menyebutkan nama Allah. Semua ibadah kita tujukan kepada Allah, itu adalah obat. Ya, maka jadikan seluruh perbuatan kita khususkan dan kita peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bu, kita tidak akan bisa mendapatkan keridhaan manusia, benar tidak? Sekarang seperti ini, ibu-ibu semua di sini, ya, banyak berkomentar tentang manusia, ingin dipuji dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ingin dianggap oleh manusia, benar tidak? Benar ya? Nah, dan ini merupakan penyakit. Kenapa? Karena kita tidak bisa semuanya mendapatkan ridho manusia. Ada nggak yang pernah mendapatkan ridho manusia? Ada tidak? Nggak ada, mustahil. Ya, mungkin di sini saya pun pembicara ada yang tidak ridho dengan saya. Jangankan saya, Nabi saja banyak yang tidak ridho. Benar bu? Kalau banyak yang ridho kepada Nabi, tidak ada tuh Abu Jahal, nggak ada tuh Abu Lahab. Ya, pasti pamannya Nabi SAW masuk surga, masuk Islam. Nah, maka jangan menyibukkan diri dengan perkataan manusia. Ingat yang saya hadirkan perkataan Imam Syafi'i. Ya, apa kata beliau? Ridallahi ghayatul la tudrak, walidan nasi ghayatul la tudrak, fatruk ma la yutrak, watruk ma la yudrak. Apa kata Imam Syafi'i? Menggapai keridhaan manusia itu suatu tujuan yang tidak mungkin tercapai. Ya, ingat, kita tidak bisa menjadi ajan Nabi yang bisa membuat bahagia orang-orang yang berpuasa. Ya, nggak bisa gitu. Maka kata Imam Syafi'i, sedangkan menggapai keridhaan Allah suatu capaian yang tidak boleh ditinggalkan. Maka fadrok malayutrok, gapailah sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan, yaitu mencari ridho Allah. Watrok malayutrok, dan tinggalkan sesuatu yang mustahil kita capai, mencari keridhaan kamu manusia. Maka perbanyak berzikir kepada Allah. Ya, tadi sekali lagi perkataan Aun bin Abdullah, zikrun nasi daun wa zikrullahi dawam. Banyak mengingat-ingat manusia itu adalah penyakit, tapi banyak yang mengingat manusia itu merupakan obat. Karena rasa sakit itu timbulnya dari hati. Siapa yang hafal hadis dalilnya bahwasanya mengingat Allah itu suatu ketentraman hati. Kata Allah dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, sesungguhnya banyak mengingat Allah membuat hati menjadi tenang. Banyak zikir kepada Allah. Ya, alhamdulillah nanti insyaallah para panitia akan memberikan zikir pagi dan petang. Jadi mohon itu dibaca. Ya, zikir pagi kapan mulai dibaca? Sejak usai sholat subuh sampai sebelum matahari terbit. Kemudian petangnya kapan dibaca? Ya, sejak usai sholat asar sampai terbitnya matahari, dan utamanya luar biasa. Kalau yang kerja bisa sambil kerja. Zikir itu kan ibadah yang paling
paling ringan, benar gak Bu? Ya kan? Zikir ibadah paling ringan. Bahkan nih kalimat tauhid itu zikir yang paling ringan. Coba ya, ucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Apa yang bergerak? Apa yang bergerak? La ilaha illallah. Yang bergerak apa itu? Hanya lidah. Ya. Coba subhanallah walhamdulillah. Apalagi Allahu Akbar, menggerakkan dua lisan, dua anggota tubuh, bibir dan juga lisan. Tapi la ilaha illallah hanya membutuhkan satu anggota tubuh. Dan la ilaha illallah nanti soal saya sebutkan keutamaan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kembali lagi kepada macam-macam ibadah. Yang pertama ibadah apa tadi Bu? Ibadah qalbiyah, ibadah hati. Yang kedua ibadah qauliyah, ibadah lisan. Yang ketiga ibadah jawari. Apa itu jawari Bu? Anggota tubuh. Contohnya apa? Sedekah, sholat, apalagi azan. Ya, azan itu qauliyah dan juga anggota tubuh. Ya, banyak. Seperti apalagi berpuasa, haji dan umrah, itu semuanya ibadah anggota tubuh. Maka jadikan seluruh ibadah ini, baik itu hati, lisan dan juga perbuatan, harus ditujukan kepada Allah. Ini syaratnya. Syarat kalau ingin ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mentauhidkan Allah itu merupakan hak Allah. Semua orang punya hak, betul gak? Ibu punya hak atas siapa? Atas misalnya ibu seorang istri punya hak. Ya, seorang suami juga punya hak. Anak punya hak, suami punya hak. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya hak. Apa hak Allah? Suatu ketika Mu'adz bin Jabal, tahu Mu'adz bin Jabal? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sedang dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengendarai keledai. Shallallahu, ya, Nabi mengendarai keledai. Keledai di zaman Nabi itu adalah kendaraan yang paling apa Bu? Yang paling rendah. Ya, keledai. Ada keledai, ada unta, ada kuda. Kendaraan yang paling mewah di zaman Nabi apa Bu? Unta merah. Ya, ini setara BMW zaman sekarang. Ya, jadi suatu ketika Mu'adz bin Jabal sedang dibonceng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dibonceng? Kuntu radifan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ala himar. Ketika aku berada di boncengan Nabi SAW di atas keledai. Faqala li, kemudian Nabi SAW berkata kepadaku, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad? Apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak seorang hamba terhadap Allah? Akhirnya Mu'adz menjawab tidak tahu. Ya, beliau menjawab, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Mu'adz, hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haqqullah 'alal ibad. Perhatikan, hak Allah terhadap hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Ya, hendaknya Allah disembah, diibadahi semata dan tidak dipersekutukan dengan apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah. Dan hak seorang hamba juga punya hak terhadap Allah. Apa itu? Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Jadi haknya hamba itu tidak akan Allah berikan azab, ya, bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Jadi
Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Ya, baik itu ibadah qalbiyah khusyuk ketika kita sholat, ketika kita apalagi bersedekah, ya, ketika kita puasa, jadikan semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik para jamaah yang saya hormati, ya, dan saya muliakan, ada beberapa keutamaan bertauhid kepada Allah. Ya, ada beberapa keutamaan bertauhid kepada Allah. Artinya mengesahkan Allah, menjadikan Allah satu-satunya zat yang disembah, zat yang diibadahi. Tidak ada apapun yang dipersekutukan. Ya, apa itu? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di antara keutamaan tauhid, ya. Sekarang sudah paham ya apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Nah, mengesahkan Allah. Ingat, mudahnya menjadikan Allah satu-satunya tujuan ibadah. Ya, nggak boleh ibadah kita dipalingkan kepada selain Allah. Contoh ibadah kita palingkan kepada Allah yang tersedikit kecil, ya. Contoh misalkan ketika kita sholat. Ketika kita sholat, awalnya kita sholatnya karena Allah, kemudian di samping kita ada ustaz, ya, atau ada ustazah, kemudian kita mau perbagus sholat kita, mau perindah sholat kita. Tujuannya apa? Ingin dilihat ustaz atau ustazah. Maka condongnya berubah. Yang awalnya kita sholat karena Allah, ini menjadi kepada selain Allah. Ya, ini juga namanya bentuk kesyirikan. Dia ujub. Ya, ujub itu adalah sesuatu agar kita melakukan ibadah tujuannya adalah ingin dipuji. Ya, ujub. Atau ada juga dia. Ketika kita sedekah, ya, tujuannya ingin dipandang orang. Oh, si fulan, ya, sedekahnya mau 100.000. Tapi kalau nggak ada si fulan ini, dia sedekahnya 2.000. Ya. Nah, makanya para jamaah di sini, apa di antara bentuk keutamaan tauhid? Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan dia tidak mencampur adukan keimanannya. Iman sih maksudnya tahu tauhid, keimanannya dengan kezaliman. Ibu, kezaliman terbesar di muka bumi ini apa? Naam, bagus. Mudah-mudahan dia ya, kezaliman terbesar di muka bumi ini adalah menyekutukan Allah. Ingat perkataan Luqman dalam surat Luqman kepada anaknya ketika menasihat anaknya, la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Ya, sekali lagi, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang bertauhid dan mereka tidak mencampur adukan tauhid mereka, keimanan mereka dengan kesyirikan. Apa balasannya? Ulaika lahumul amn. Mereka akan Allah berikan keamanan. Ya, keamanan di mana? Keamanan di dunia dan di akhirat. Apa bentuk keamanannya? Yaitu Allah bebaskan dia dari neraka, atau minimal Allah berikan dia rasa aman dari kekalnya api neraka. Siapa yang mau masuk surga langsung? Gak ada yang ngaco. Langsung masuk surga, gak ada yang ngaco. Iya, ya. Para jamaah, kita berharap semuanya bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Minimal hisaban yasir. Ya,
Makanya kita terus berdoa, Allahumma hasibna hisaban yasira. Ya, perjamaah ini kalau kita sudah dihisab hisaban yasira, yang paling mudah itu di sholat, akan bebas dari neraka. Apa itu hisab yasir? Hisab yang ringan itu Allah memanggil kita ya face to face, ya, empat mata, tanpa dipertontonkan dengan makhluk yang lain. Wahai Abdullah, engkau begini dan begitu, iya. Engkau melakukan begini, iya. Antara Allah dengan si fulan saja, itu namanya hisab yasir. Tapi kalau ada yang dihisab asiro, hisab yang berat, itu dipertontonkan di seluruh makhluk. Ya, mana yang mau hisab yasir apa asir? Saya sih nggak mau, pokoknya masuk surat apa hisab apa aneh. Ya, nah seperti itu. Ya, masya Allah. Ulaika lahumul aman. Bagi mereka adalah keamanan di dunia dan juga di akhirat. Wahum muhtadun, dan Allah berikan mereka petunjuk. Ya, Allah akan tadi tuntun mereka untuk masuk ke dalam surga. Masya Allah. Ya, nah itu keutamaan yang pertama, yaitu Allah memberikan keamanan. Siapa yang bisa menjamin kita terbebas dari neraka? Tidak ada. Ya, yang menjamin kita adalah amal kita. Dan yang lebih menjamin lagi adalah ketika kita sama sekali tidak menyebutkan Allah. Orang yang mengetahuikan Allah sudah pasti, ini saya jamin. Ini perkataan Nabi SAW. Ya, dan kita harus iman kepada perkataan ini. Orang yang mentauhidkan Allah pasti masuk surga. Orang yang mentauhidkan Allah pasti masuk surga. Apapun amal ibadahnya. Tahu ada seorang sahabat Nabi SAW tidak pernah sujud kepada Allah tapi masuk surga. Sahabat Nabi SAW tidak pernah sujud. Ya, hidupnya terus menyekutukan Allah. Tapi ketika suatu saat beliau mendengar dakwah Nabi SAW dan sejuk dengan dakwah Nabi, beliau langsung mengatakan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Belum sempat bersujud kepada Allah, belum pernah melaksanakan sholat. Setelah mengucap kalimat syahadat, terdengar suara gemuruh medan jihad. Ya, suara apa nih? Genderang untuk berjihad di jalan Allah. Seketika beliau langsung pergi menuju medan jihad dan tidak pernah kembali lagi. Gurih badan Allah. Masuk surga, belum pernah sujud kepada Allah. Makanya para jamaah jangan sampai nih kita sudah sujud kepada Allah, tapi masih Allah sulit mempersulit kita untuk masuk ke dalam surga. Ya, jadi sekali lagi orang yang bertauhid dijamin masuk surga. Tapi ya ada dua kemungkinan. Ada yang Allah langsung masukkan ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab, atau tetap dihisab tapi hisab dan yasir, hisab yang mudah. Setelah itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Dan ini yang kita harapkan. Ya, makanya terus kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah bila hisabin wala adab. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab tanpa adab. Doa, mohon. Surga itu punya siapa? Surga punya siapa? Allah. Maka yang berhak memasukkan hambanya ke surga Allah adalah Allah. Di antara kunci surga adalah la ilaha illallah. Di antara kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, itu yang pertama. Allah jamin pasti masuk surga. Semoga kita masuk golongan yang pertama. Golongan yang kedua yaitu ada ahlu tauhid,
tapi Allah masukkan dia sebentar ke neraka. Bagi siapa itu? Mereka adalah musallatul muwahhidin. Mereka adalah para pelaku dosa dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Ada tidak seperti itu? Ada tidak orang yang bertauhid tapi dia minum khamar? Ada nggak yang dia bertauhid tapi dia membunuh? Ada nggak dia bertauhid tapi berzina? Ada tidak yang bertauhid dia mencuri? Ada tidak? Ini dosa-dosa besar, ya kan? Dan dosa besar itu tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan tobat. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertobat, nah, apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Nah, ini ahlu tauhid. Seorang yang bertauhid kepada Allah, semua ibadahnya dia curahkan hanya kepada Allah. Tapi dia bermaksiat dan dia belum bertobat. Bagaimana kesudahannya? Nah, orang seperti ini tahta masyiatillah, ya, mereka itu adalah di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin mengampuninya, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga karena Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Allah itu Maha sayang kepada hambanya dan Allah Maha pengampun, ya. Tapi ini jangan dijadikan hujah, ya, Bu. Selama saya bertauhid nggak apa-apa deh kalau dosa gitu kan, ya, jangan. Sekali lagi ini adalah kehendak Allah. Siapa yang bisa menjamin kita mendapatkan kasih sayang Allah? Tidak ada, ya, Bu, ya. Dan ketika hamba tersebut dimasukkan ke dalam neraka, dicuci sampai bersih dosa-dosanya, baru nanti hamba tersebut Allah angkat kembali dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, jadi orang yang bertauhid pasti Allah jamin masuk surga. Tapi ada dua kemungkinan, bisa langsung masuk surga atau nanti mampir dulu ke dalam neraka. Alhamdulillah, ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga, termasuk golongan yang pertama. Ya. Nah, baik, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yang kedua adalah Allah akan berikan dia hidayah. Allah akan berikan dia petunjuk. Ibu, salah yang orang mengatakan kita yang menunggu hidayah. Tidak. Hidayah menjemput kita itu tidak. Hidayah itu dicari. Ya, Bu, ya. Hidayah itu dicari. Yang butuh Allah itu siapa? Kita atau Allah? Hah? Yang butuh surga itu kita atau Allah? Kita yang cari. Ya, jangan menunggu duduk aja sambil ngopi gitu kan. Tiba-tiba datang hidayah, itu kan tidak mungkin. Ya, Bu, ya. Jadi kita yang mencari hidayah. Ya, ketika seseorang sudah Allah berikan petunjuk dan hidayahnya, maka istiqomah. Istiqomah. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati tsumma istaqamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman dan yang beramal saleh, tsumma istaqamu, kemudian dia beristiqomah, lurus di jalan Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Allah takhafu wa la tahzanu, seraya berkata janganlah engkau takut dan janganlah engkau bersedih. Ya, Masya Allah. Kemudian apalagi kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, orang yang beristiqomah tidak usah takut dan tidak usah sedih. Kelak mereka akan mendapatkan kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, Dede biasa keluar. Pada kalimat alladzina amanu, ya, al-iman lughatan at-tasdiq. Ibu, iman itu apa artinya? Ini Ibu tahu iman, ya? Nah, iman itu apa artinya? Nah, iman secara bahasa artinya tasdiq, percaya. Ya. Tapi secara istilah apa? Tasdiqul bil jinan, ya, wa tasdiqul bil jinan wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Ya, pengertian iman itu adalah berkeyakinan di dalam hati,
Apakah cukup dengan yakin? Tidak. Ya. Karena poros ibadah itu adalah amalan hati, ya. Ibu sekali lagi, poros inti ibadah di dalam hati. Sebagus apapun ibadahnya, tapi hatinya jelek, tidak akan terima. Karena di antara amalan hati adalah ikhlas. Ibadah harus berikhlas. Ya, jadi percayai, yakinkan dalam hati, kemudian salurkan ke dalam lisan, diucapkan. Wa amalul bil arkan, kemudian amalkan dengan seluruh anggota tubuh kita. Yaitu namanya iman. Saya paham, Bu? Ya. Nah, kemudian keutamaan yang kedua, keutamaan bagi orang-orang yang bertauhid. Diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah." Siapa yang bersaksi bahwasanya tiada ilah, apa itu ilah, Bu? Tuhan, ya, yang berhak diibadahi selain Allah dan tidak sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad kita yakini bahwasanya hambanya, dan kita yakini bahwasanya rasulnya. Ingat, Nabi membalas seorang hamba, maka tidak boleh seorang hamba kita sembah. Hamba boleh nggak disembah? Boleh nggak hamba disembah? Tidak. Hamba itu memiliki hak yang sama dengan kita. Di satu sisi Nabi Muhammad seorang hamba sama dengan kita. Innama ana basyarun mislukum, kata Nabi SAW. Sesungguhnya aku adalah basyar, manusia seperti kalian. Apa bedanya? Yuha ilayya. Bedanya adalah aku hanya diberikan wahyu. Dan Nabi SAW tidaklah berucap kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kata Allah. Dan tidaklah Muhammad berucap dengan hawa nafsu, in huwa, melainkan dia adalah wahyu yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, para jamaah, kita bersaksi dalam syahadat kita, benar tidak, bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Yang namanya hamba, mohon maaf, tidak boleh disembah. Karena hamba itu masih membutuhkan Allah. Yang namanya sesembah itu tidak membutuhkan siapapun. Contoh, Allah membutuhkan penolong tidak? Allah membutuhkan bantuan tidak? Tidak. Tapi seorang hamba, apakah dia masih membutuhkan pertolongan? Demi Allah, Nabi Muhammad SAW ketika tidak dibantu dengan sahabatnya berdakwah, Islam tidak akan tersebar. Islam tidak akan tersebar. Ya, tahu Ibu kisahnya Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah bersama siapa sahabatnya? Siapa sahabatnya? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar itu sudah menjadi sahabat Nabi dari kecil. Dan Masya Allah, ya, Nabi Muhammad SAW itu sudah diberikan tanda-tanda kenabian dari kecil. Di antaranya adalah dijauhkan dari perkara-perkara maksiat. Nah, dan juga ada kisah riwayatnya, ya, dada Nabi Muhammad SAW pernah dibelah dan dicuci hatinya dengan air Zam-Zam. Aisyah, ya, ketika mendengar hadis tersebut, ya, penasaran ingin melihat dadanya Nabi. Ketika, ya, dipinang oleh Nabi SAW, baru dia melihat benar ada bekas jahitan. Nah, seperti itu. Ya, ada bekas belahan bekas jahitan, ya. Nah, seperti itu. Nabi SAW ketika kecilnya Allah hindarkan dia dari perkara yang sia-sia. Ini pernah ada kisah itu. Ya, suatu ketika di zaman jahiliyah itu, kalau lagi ada perayaan pasti minum khamr, ya Bu ya, kemudian main perempuan dan lain sebagainya. Ketika Nabi Muhammad mengajak Abu Bakar, ya, namanya Abu Quhafah,
Ya, kita datang ke pesta sana. Tapi apa? Ketika sudah ada niatan ke sana, Allah tidurkan mereka berdua. Ya, jadi Allah jaga. Insya Allah, ya, sampai dewasanya demikian. Bahkan orang yang pertama masuk Islam dan beriman kepada Nabi SAW adalah dari kalangan laki-laki siapa, Bu? Abu Bakar, ya kan? Nah, suatu ketika Abu Bakar ngajak dakwah kepada Nabi SAW bersama Nabi pasar. Nah, ketika Abu Bakar dan Nabi SAW berdakwah di pasar, apa yang terjadi? Dipukulin sama warga Quraisy sampai pingsan. Ya, sampai pingsan. Nah, ketika Abu Bakar sadar, Abu Bakar tidak bertanya tentang perkara dirinya, bagaimana keadaan saya tidak. Ya, belum bertanya bagaimana keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi saja masih membutuhkan pertolongan. Karena apa? Karena Nabi seorang hamba, dan hamba, mohon maaf, tidak boleh disembah, tidak punya hak untuk disembah. Ya, Bu ya. Karena sesuatu yang disembah itu ya harus memiliki keutamaan, kekuatan. Contoh Allah, kenapa Allah disembah? Karena Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memberikan rizki, Allah mendatangkan manfaat dan juga menolak madarat. Ada tidak manusia yang bisa menolak madarat dan mendatangkan manfaat? Ada nggak, Bu? Enggak ada. Sekelas Nabi pun tidak ada. Ketika perang Badar, ketika pasukan Nabi SAW berjumlah 307 melawan 1000 pasukan kafir. Secara logika siapa yang menang? 1000 lawan 300. 1000 lawan, benar kan? Akhirnya apa yang dilakukan Nabi SAW? Beliau mengangkat tangannya setinggi-tingginya. Ya Allah, kalau engkau hancurkan umat ini, tidak akan ada yang menyembah. Itu kata Nabi SAW. Ya, akhirnya apa? Menang dengan gembira. 300 lawan 300. Dengan izin Allah, semuanya pertolongan. Jadi hamba itu tidak boleh disembah. Apalagi selain hamba. Ya, Bu ya. Apalagi selain hamba. Apa contohnya selain hamba? Kan kalau hamba ini kan manusia. Contoh misalkan hewan disembah, ya kan? Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Nah, kemudian juga wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Apa hikmahnya Rasulullah? Kita meyakini dan kita mengimani bahwa Nabi adalah utusan Allah. Ibu, ketika kita mengucapkan syahadat ini, khususnya asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ada 4 konsekuensi yang harus kita amalkan. Ibu ya, ada 4 konsekuensi yang kita amalkan. Yang pertama apa? Ta'atuhu fima. Kita wajib mentaati Nabi SAW dari seluruh yang diperintahkan. Karena perintah Rasul perintah Allah. Ya, perintah Rasul ada perintah Allah. Atiullah wa atiur Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata Allah, kata Allah dalam surah An-Nisa. Ya, siapa yang telah mentaati Rasul Muhammad SAW, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ta'atuhu fima amar. Kita wajib mentaati seluruh yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW memerintahkan kita melaksanakan sholat, kita kerjakan. Nabi SAW memberitakan kita jangan bergibah, maka jangan gibah. Nabi memerintahkan kita untuk bayar sedekah, maka bayar sedekah. Nabi memerintahkan kita untuk berzikir kepada Allah, bermunajat di malam hari, amalkan. Ibu, ya, ada satu kondisi di mana Allah akan memberikan naungan di akhirat nanti, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 7 golongan. Ya, kata Nabi SAW, sab'atun yudilluhumullahu la dhilla illa dhilluh.
ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar, yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu pernah mendengar padang mahsyar dulu? Pernah mendengar padang mahsyar? Nah, ini kapan? Kapan padang mahsyar itu? Kapan? Ya, setelah ditegakkannya hari kiamat. Di part pertama, ya, sangkakala yang pertama, ketika itu ditiup menghancurkan seluruh alam semesta. Ya, tidak ada satu pun yang hidup di dunia dari makhluk Allah kecuali 7 makhluk, ya, atau makhluk-makhluk yang dikehendaki Allah. Bahkan Nabi malaikat Jibril pun wafat ketika tiupan sangkakala ini, tiupan pertama, semuanya mati. Nah, kecuali 7. Di antaranya adalah arsy Allah. Arsy Allah juga termasuk makhluk, ya, dan arsy Allah itu masuk makhluk yang paling besar. Nah, tidak ada naungan kecuali naungan Allah di padang mahsyar. Padang mahsyar tadi, nah baru ketika hancur semuanya itu ada masa, ya, ada masa. Nah, baru nanti Allah hidupkan malaikat peniup sangkakala. Kemudian ketika Allah hidupkan, Allah perintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua. Apa yang terjadi? Semua orang bangkit dari kubur di satu padang, ya, di satu padang, bukan padang, ya, satu padang, satu hamparan luas, dan itu hidup seluruh manusia dari Nabi Adam sampai orang yang hidup terakhir di muka bumi. Itu namanya padang mahsyar. Dan padang mahsyar itu luar biasa, ya, di atas kita matahari yang jauhnya 3 mil jaraknya antara matahari dengan kepala kita itu 3 mil. 1 mil berapa? Nah, ada yang matematika di sini. 1 mil itu 2,9 kilo kalau nggak salah. Jadi jarak matahari itu sekitar 9 sampai 10 kilo. Dekat dong. Sekarang jarak kita dengan matahari berapa kilometer? Jutaan kilometer. Terasa triknya sampai saat ini. Bagaimana 10 kilo? Dan tidak ada panas terbakar, ya, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa yang mendapatkan naungan Allah? Ada 7 golongan. Di antaranya rajulan dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki kah atau perempuan kah yang dia bangun di tengah malam seperti malam terakhir dan dia berdoa kepada Allah sambil menitikkan air mata. Ada yang pernah seperti ini? Ada yang pernah seperti ini, Bu? Sekarang diamalkan, ya. Kalau ingin mendapatkan tadi naungan, karena luar biasa, Bu. Kita berdiri di sana itu 300 tahun, ya. Kita berdiri pada masa itu 300 tahun, dan satu harinya sebanding dengan 50.000 tahun di dunia, ya. Jelas lama. Kenapa lama, Bu? Satu orang ditanya sama Allah. Lama tidak? Apalagi umat-umat terdahulu hidupnya 1000 tahun. Itu ditanya satu persatu sampai tuntas. Dan itu triliunan manusia. Makanya wajar kalau membutuhkan banyak waktu. Panas mereka. Makanya beruntunglah bagi yang mendapatkan naungan tidak panas. Nah, diantaranya apa, Ibu? Saya sebutkan, ya. Imam adil, imam yang adil. Ya, imam itu kan banyak. Laki-laki imam, suami juga imam. Ya, ini panitia juga imam. Ya, tidak adil. Kemudian apa lagi? Rajulan tahabba fil istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, dia mencintai karena Allah
dan berpisah juga karena Allah. Ya, saya berteman dengan fulan karena dia seorang yang soleh, bertemannya karena Allah. Dan dia meninggalkan si fulan karena Allah, dia ahli maksiat. Tapi ya, kemudian rajulan wa rajulun tasaddaqa, ya, seorang laki-laki yang bersedekah, hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah diam-diam, saking diam-diamnya diibaratkan oleh Nabi SAW sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan tangan kanan. Ya, kemudian apa lagi Bu? Ada yang tahu? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda, baik itu pemuda atau pemudi yang tumbuh kembang di atas ketaatan kepada Allah. Ini beruntung di para pemuda, para pemudi, ya, yang dia tumbuh hidupnya dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian apa lagi Bu? Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang laki-laki, seorang perempuan yang hatinya terpaut dengan masjid. Artinya apa Bu? Artinya seseorang tersebut bergantung hatinya menunggu waktu sholat. Khususnya laki-laki, ya Bu ya. Laki-laki di bawah apa nih? Ya, pastikan kalau bisa sholatnya berjamaah. Seperti itu. Nah, kemudian warajulun da'athum ra'atun zatu jamalin wa mansibin. Seorang laki-laki tampan, rupawan, ya, kemudian dia digoda oleh laki-laki memiliki jabatan dan kedudukan dan kecantikan, diajak untuk berzina, kemudian berkata ini akhafullah, ya, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, kemudian yang ketujuh, yang terakhir tadi, warajul dzakarallahu khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki dan perempuan, ya, yang dia bersendirian bersama Allah, bermunajat kepada Allah dan meneteskan air mata. Seperti itu 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke pembahasan tadi, bahwasanya di antara konsekuensi kita mengucapkan syahadat anna Muhammadan abduhu rasuluh, yang pertama ta'atu fi ma'amar, ya Bu ya, mentaatinya apa yang diperintahkan. Kemudian tasdiqu fi ma'akhbar, tasdiquhu fi ma'akhbar, mempercayai apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh perjalanan Isra dan Mi'raj, masuk logika enggak? Masuk logika enggak? Perjalanan Isra Mi'raj itu masuk logika enggak? Enggak mungkin seseorang melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Aqsa dalam satu malam perjalanan, karena itu enggak ada pesawat. Belum lagi dari Aqsa ke Sidratul Muntaha. Secara logika tidak kita percayai. Tapi ini siapa yang mengabarkan? Siapa yang mengabarkan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka konsekuensi yang kedua, tasdiquhu fi ma'akhbar. Kita harus meyakini, mengimani apa yang Nabi SAW kabarkan. Ya, suatu ketika Nabi sedang berkhutbah seperti ini Bu, ya, tangannya menjulur seperti itu. Nah, kemudian para sahabat bertanya, apa yang kau lakukan wahai Nabi SAW? Aku ingin memetik surga, memetik bunga yang ada di surga, tapi tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan? Iman. Kita percayai apa yang dikabarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekali lagi, ya, beliau adalah as-shadiqul masduq, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, wajtinabu mana'an wajaza. Di antara konsekuensi yang ketiga, seseorang mengucapkan kalimat asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wajtinabu, meninggalkan apa yang dicecar dan juga dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya tinggalkan. Nabi SAW melarang kita untuk berseteru, ya berseteru, maka tinggalkan. Ya, la yadkhulul jannata namamun, tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Ya, walayak tapak hukum bakto, jangan saling menggibahi satu sama lain. Ayyuhum ahadukum ayyakula lama akhi fakaritumu. Apakah kalian suka memakan daging saudara antum, saudara kalian? Suka kan makan daging sendiri atau makan daging saudara kita? Enggak, ini seperti gibah, ya. Nah, kemudian yang keempat, yang paling penting, wa alla ya'budullah, dan janganlah seseorang menyembah Allah illa bima syara', kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Nabi SAW. Ya Bu ya. Jadi semua ibadah pastikan kebenarannya datang dari Nabi SAW. Kalau suatu ibadah diamalkan tapi tidak ada dari Nabi, artinya Nabi tidak mengamalkan itu terus. Ya Bu ya. Karena yang membawa agama ini siapa? Nabi Muhammad SAW. Yang membawa agama ini kepada umat Islam itu adalah Nabi SAW melalui siapa? Melalui sahabatnya, murid-muridnya. Nah, seperti itu. Jadi jangan kita beribadah kecuali apa yang datang dari Nabi SAW. Saya pahami ya? Saya pahami. Ini diantara keutamaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya lanjutkan hadisnya, wa anna Isa Abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah sama hamba Allah dan rasulnya. Ya. Sekali lagi, Isa juga hamba dan rasul, maka tidak boleh kita menyukai Isa sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Nasara. Ya. Baik. Kemudian wa kalimatu alqaha ila Maryam, dan kalimat atau ucapan Allah yang dilemparkan kepada rahimnya Maryam. Ada dua manusia yang apa? Yang lahir tanpa bapak. Ada dua manusia. Ada yang bisa sebutkan? Ya, Nabi Isa. Yang kedua, Nabi Adam. Ya, Nabi Adam Allah ciptakan tanpa ibu dan bapak. Ya kan? Nabi Isa Allah ciptakan tanpa bapak. Artinya apa? Nabi Isa merupakan waruhum min. Nabi Isa itu roh yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya Maryam. Jadi Maryam itu melahirkan Isa, itu adalah ruh yang Allah tiupkan ke dalam rahimnya. Jadi jangan sampai kita berkeyakinan Maryam sebagaimana keyakinan orang-orang Yahudi bahwa Maryam itu adalah berzina. Tidak. Ya. Nah, kemudian wal jannatu haqqun, dan kita meyakini adanya neraka, adanya surga. Wan naru haqqun, dan kita juga meyakini adanya neraka. Sekarang pertanyaannya Pak Bu, neraka dan surga sudah ada atau belum? Sekarang sudah ada atau belum? Hah? Belum ada? Surga dan neraka sudah ada. Ya, surga dan neraka sudah ada. Hanya saja belum ada penghuninya. Ada penghuninya, yaitu dari kalangan bidadari. Ya, jadi surga dan neraka sudah ada, ya, sudah Allah ciptakan. Nah, kemudian apa kata Nabi SAW? Adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Ini di antara keutamaan tauhid. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Siapa mengatakan tadi, ya, kemudian dia juga meyakini adanya surga, mengimani adanya surga dan juga neraka, adkhalahullahu jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatannya. Ya, ini buah daripada tauhid. Saya pastikan aja Bu ya.
berapa ya? Sampai tuhur? Sampai jam 11? Ya? Sampai jam 11? Setengah 12? Oke. Nah, ya, kemudian saya akan sebutkan faidah dari hadis yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah bahwasanya 2 kalimat syahadat merupakan pokok dari agama. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, merupakan fondasi agama. Makanya seseorang ketika ingin masuk Islam, maka apa yang kewajiban pertama Bu? Mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan Masya Allah, kita hampir setiap hari mengucapkan itu, benar gak Bu? Kapan kita mengucapkan 2 kalimat syahadat? Nah, ketika sholat, ya kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahkan ketika kita mendengar adzan pun dikumandangkan 2 kalimat syahadat, ya. Kemudian yang kedua, la tasihhu syahadatan illa mimman 'arafa ma'nahu wa 'amila bil muqaddamah. Tidak sah 2 kalimat syahadat ini kecuali dengan mengetahui maknanya. Maknanya sudah tahu ya? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sudah tahu maknanya? Tahu maknanya? Asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berat diibadahi kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasul Allah. Ya, tidak sah 2 kalimat syahadat ini kecuali apa? Kecuali dengan mengetahui maknanya dan wa amila bi muqtadahuma, dan mengamalkan 2 konsekuensinya. Konsekuensi tadi, konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah, 1 konsekuensinya meninggalkan sesembahan selain Allah. Kemudian konsekuensi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada berapa tadi? Ada 4. Ya Bu ya? Ya. Kalau bisa ada notulen. Ya kalau bisa. Ada grupnya kan ya Bu ya? Ada grupnya enggak? Ada grupnya? Ya, kalau bisa dibuat notulen, nanti catatannya dikirim dulu. Ya. Nah, ada konsekuensi asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ada 4. Yang pertama tadi ta'atu fi ma'amar, ya, mentaati apa yang diperintahkan. Kemudian tasdiqu fi ma'akhbar, mempercayai apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajtinabu mana'an wa jazar, dan meninggalkan apa yang dilarang dan dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir wa alla ya'budullah illa bima syara', dan seseorang tidak boleh menyembah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang ketiga faedahnya adalah Allah mengumpulkan pada diri dari Muhammad SAW antara hamba dan rasul. Ya, ini bantahan terhadap orang-orang yang mengagungkan Nabi. Ya, dan juga bantahan terhadap orang-orang yang mencela Nabi. Kenapa? Bantahan terhadap orang yang mengagungkan Nabi karena dia adalah seorang hamba. Hamba tidak punya hak untuk diibadahi, sama-sama manusia. Ya, kemudian yang kedua, ya, ini bantahan terhadap orang-orang yang mencela Nabi. Beliau manusia, tapi beliau ada seorang rasul yang harus kita muliakan. Ya Bu ya, yang harus kita hormati karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi membawa bendera tauhid. Ibu, semua tugas pokok para nabi sama saja. Itu apa tugas pokok nabi? Berapa jumlah nabi dan rasul? 25 yang kita ketahui ya. Ada banyak. Ya, jumlah nabi dan rasul itu total sekitar 300.000. Ya, dan jumlah rasul ada sekitar 300-an. Tapi yang kita wajib imani kita hanya 25. Itu pun bukan 25 sebenarnya. Nabi Adam bukan rasul. Ya, Nabi Adam itu adalah seorang nabi.
Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Hah? Apa perbedaan Nabi dengan Rasul? Bukan Google. Nabi adalah Allah berikan wahyu, ya, dan Allah tugaskan untuk menyebarkan kepada kalangan tertentu, ya. Tapi kalau Rasul Allah berikan wahyu, tapi Allah wajibkan untuk menyebarkan kepada umat dan membawa syariat baru biasanya. Karena setiap nabi itu memiliki syariat yang berbeda-beda. Contoh, di syariat Nabi Yusuf, boleh tidak seseorang sujud kepada manusia? Hah? Di dalam surat Yusuf, Nabi Yakub dan 11 saudara Nabi Yusuf sujud kepada Yusuf sebagai bentuk ikram, penghormatan kepada Yusuf. Ya, makanya Nabi Yusuf ketika kecilnya bermimpi, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aitu li sajidin. Ya, beliau cerita kepada bapaknya Nabi Yakub, wahai abah, aku semalam bermimpi melihat 11 bintang dan 1 bulan sujud kepadaku. Ya, dan itu kisahnya apa di akhir? Nabi Yakub, ya, matahari, bulan adalah istrinya, dan 11 bintang adalah saudara-saudara, penyanyi dan lain sebagainya. Itu sujud kepada Nabi Yusuf. Itu kan di syariatnya Nabi Yusuf, tapi di syariat Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena hukum asal ibadah adalah haram. Ya. Nah, apa kata Nabi SAW? Kalaulah aku diperintahkan manusia untuk boleh bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri-istri sujud kepada suami. Ya. Nah, kalaulah aku diperintahkan boleh untuk umat bersujud kepada manusia, aku akan perintahkan istri sujud kepada suami. Kenapa? Karena saking mulianya suami di depan istri. Ya, jadi ibu ini ya hargai dan hormati suami. Ya. Nah, tapi tidak boleh. Sekarang kita tidak boleh bersujud bahkan rukuk kepada selain Allah. Zamannya Nabi Musa, bagaimana cara bertobatnya? Zaman Nabi Musa, kalau seseorang mau bertobat, ambil pedang, saling membunuh. Siapa yang terbunuh, tobatnya diterima. Berat gak, Bu? Kalau belum terbunuh, dia cari lawan yang lain. Berat. Tapi di zamannya Nabi kita SAW, ya, kita tinggal tobat langsung. Ya. Nah, jadi masing-masing Nabi memiliki syariat, dan syariat ini dibawa oleh seorang Rasul. Itu perbedaannya, Bu, ya, antara Nabi dengan Rasul. Kalau Nabi membawa syariat tapi tidak untuk umatnya. Tapi kalau Rasul adalah dia membawa syariat baru, ya, dan diwajibkan untuk menyebarkan kepada umatnya. Baik, seperti itu. Kemudian di antara faedah yang keempat adalah menetapkan kehambaan kepada Nabi Isa. Kita yakini bahwa Nabi Isa adalah seorang hamba. Maka ini bantahan terhadap orang-orang yang mengkultuskan, yang menyembah Nabi Isa. Boleh tidak, Bu? Tidak boleh menyembah Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah seorang hamba. Ya. Baik. Kemudian juga menetapkan bahwa Nabi Isa adalah seorang Rasul. Ya. Kemudian yang kelima, isbatu sifatil kalamillah, menetapkan sifat kalam bagi Allah. Kita yakini, kita tetapkan Allah itu berbicara. Allah berbicara tidak, Bu? Allah berbicara tidak? Berbicara. Bagaimana cara berbicaranya? Kita tidak tahu. Ya, kita wajib iman. Ibu,
tidak berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib, kewajiban kita hanya beriman cukup. Dan kita tidak boleh membagaimanakan, karena tidak sama antara kita dengan Allah. Walillahil masalul a'la. Ya, dan Allah lebih memiliki perumpamaan lain. Tidak ada yang semisal dengan makhluknya Allah. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah tidak sama dengan makhluknya, maka tidak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluk. Contoh, Allah punya wajah, Bu. Apa dalilnya, Bu? Allah punya wajah. Ada surah Ar-Rahman, Bu? Ada yang hafal surah Ar-Rahman? Ada surah Ar-Rahman? Hah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan wajah Allah menetap. Kita yakin Allah punya wajah, tapi sekali-kali jangan menyamakan wajah Allah dengan wajah makhluknya. Ini sekarang saya tanya, saya mau nggak wajahnya disamain dengan mama? Ya, ya, itu sesama makhluk. Beda kan? Beda kan? Beda kan? Sesama makhluk beda. Apa makhluk? Di antara makhluk adalah hewan. Tangan kita dengan hewan sama betul. Mau nggak wajah kita disamakan dengan wajah ikan? Ya nggak mau, karena berbeda. Itu antara makhluk sama beda? Sama beda? Beda. Sama-sama namanya wajah, tapi hakikatnya berbeda. Apalagi makhluk dengan Allah. Walillahi masalul a'la. Ya, jadi laisa kamitslihi syai'. Allah jangan disamakan dengan manusia. Allah punya sifat bicara tadi, isbatul kalam lillah. Ya, Allah memiliki sifat kalam. Apa itu? Allah pun berbicara, tapi jangan samakan bicara Allah dengan bicara kita seperti itu. Paham ya? Sekali lagi saya tekankan, jika sampai kepada kita perkara-perkara gaib, maka cukup bagi kita adalah iman, dan kita tidak boleh membagaimanakan, karena tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melihat Allah? Enggak pernah. Ya, ketika Nabi Isra Mi'raj, apakah Nabi langsung melihat Allah? Tidak. Nur. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, nur. Ya, para sahabat bertanya, wahai Nabi, apakah kau melihat Allah? Ketika Isra Mi'raj, nur. Ada penghalang hijab, itu cahaya. Tidak ada. Nabi Musa, ya, Nabi Musa tetap ingin melihat Allah. Ya, apa kata Allah? Lantaroni, kau tidak akan melihat aku di dunia. Walakin indur ilal jabal. Tapi coba saja, kalau engkau ingin melihat wajahku, lihat tuh gunung itu. Ya, akhirnya lagi tegang-tegang melihat gunung, tiba-tiba baru sinar Allah muncul, gunungnya meledak. Ya, apa yang terjadi? Nabi Musa langsung pingsan. Itu baru cahaya Allah. Tidak kuasa menahan cahaya Allah muka bumi ini. Jadi mustahil ada yang bisa melihat Allah. Sehingga makanya Nabi Musa langsung bertobat. Ini tuh butuh ilallah, aku tobat kepada Allah. Tidak lagi minta-minta wajah Allah. Ya, nanti ngeliatnya di akhirat. Makanya nanti kita di padang mahsyar bisa melihat Allah. Ya, dan di antara kenikmatan terbesar penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Jadi selama ini kita melihat Allah, tapi kita tidak melihat. Nanti di surga, ya, kita melihat Allah seperti melihat rembulan, tidak berdesak-desakan. La tudomun, kata Nabi SAW, tidak berdesak-desakan. Sebagaimana kita melihat rembulan, bulan purnama, kita tidak berdesak-desakan seperti itu. Kemudian di antara faidah dari hadis tadi adalah isbatul ba'ats, ditetapkannya hari kebangkitan.
Tadi kan wa annal jannata haqqun wa annan nar haqqun. Surga itu nyata, ada, dan neraka juga ada. Kita meyakini adanya hari kebangkitan. Ibu, semoga Allah mudahkan kita proses menuju surga. Karena hari kebangkitan itu ada proses. Ya, yang pertama dibangkitkan dari alam kubur. Sebelumnya di alam barzakh. Ini sekarang Nabi Muhammad saja masih di alam barzakh. Benar ya? Ya, Nabi Muhammad yang 1400 tahun lalu sampai sekarang masih ada di bawah kaki kita. Itu ya. Nah, baru nanti ketika dibangkitkan alam barzakh. Ketika alam barzakh, kita semua di alam barzakh, apa yang dilakukan? Ada tahapannya. Yang pertama menunggu dulu. Menunggu, enggak tiba-tiba langsung Allah datang, tidak. Menunggu dulu, makanya lama. Orang-orang datang berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam, ya Nabi Adam, engkau adalah manusia pertama dan engkau adalah bapaknya para manusia. Mintalah kepada Allah supaya Allah segera datang kepada kami, tentukan urusan kami. Apa kata Nabi Adam? Nafsi-nafsi, masing-masing saja. Saya malu dulu pernah melakukan kemaksiatan. Akhirnya apa kata Nabi Adam? Datang saja kepada Nuh. Semua yang datang kepada Nabi Nuh. Ya Nuh, disebutkan semua kedudukan engkau adalah rasul pertama di muka bumi, ya, dan lain sebagainya. Tolong datang kepada Allah, mintakan kepada Allah supaya segera Allah datang memutuskan perkara-perkara kami. Nabi Nuh tidak mau. Ya, Nabi Nuh malu. Kenapa Nabi Nuh malu? Karena Nabi Nuh pernah melakukan kesalahan walaupun sudah diampuni. Apa kesalahannya? Allahumma la tadar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Dan seluruh, ya Allah, janganlah sisakan di muka bumi ini orang-orang yang kafir. Bayangkan, Nabi Nuh juga manusia kan tadi, ya kan? Nabi Nuh manusia, benar tidak Bu? Wajar ada batas. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun. Yang ikut hanya segelintir orang saja. Makanya Nabi Nuh berdoa, Allahumma la tazar, ya Allah, jangan sisakan di muka bumi orang kafir satupun. Makanya Allah turunkan hujan, ya, yang menenggelami seluruh muka bumi dan semuanya meninggal kecuali yang di atas bahtera Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh berkata, datang saja kepada Nabi Musa. Ya, kemudian Nabi Musa, semua orang datang juga kepada Nabi Musa. Nabi Musa berkata, ya, nafsi-nafsi, masing-masing saja. Karena Nabi Musa juga malu. Ya, apa dosanya Nabi Musa? Pernah membunuh orang. Ya, Nabi Musa sekali cocok mematikan. Ya, Nabi Musa itu kuat. Pernah diriwayatkan ada berita bahwasanya Nabi Musa itu memiliki kusta di bagian sensitifnya, ya. Kemudian kaum-kaumnya ngelucak-ngelucak, ya. Ketika Nabi Musa mandi di sungai, itu bajunya diambil sama Bani Israel, karena hanya ingin melihat benar-benar Nabi Musa punya penyakit kusta, ya. Akhirnya apa? Ketika itu, ya, Nabi Musa mencari bajunya. Ternyata bajunya itu di atas batu, batunya itu loncat-loncat, ya, di bawah setan, ya, iya serius. Akhirnya Nabi Musa, mohon maaf, lari-lari itu telanjang bulan, gitu kan? Sehingga tersingkaplah kepada kaumnya bahwasanya Nabi Musa itu tidak memiliki apa yang diisukan. Ya, akhirnya Nabi Musa meninju batunya sampai membekas. Diam kau batu, ya kan? Saking kuat. Nabi Musa pernah membunuh, makanya kata Nabi Musa nafsi-nafsi. Kata Nabi Musa, datang saja kepada Nabi Isa. Ya, akhirnya semua orang berbondong-bondong datang kepada Nabi Isa, meminta kepada Nabi Isa, engkau adalah Nabi Isa, ya, dan engkau diberikan keistimewaan. Sampai sekarang Nabi Isa masih hidup. Masih hidup atau meninggal? Masih hidup, ada di langit ketujuh. Ya, singkat cerita, Nabi Isa nggak mau, ya,
Ada yang meriwayatkan kenapa Nabi Isa tidak mau, karena beliau malah merasa malu kepada Allah karena dirinya disembah. Padahal itu bukan kehendak Nabi Isa disembah. Akhirnya pergi saja engkau ke Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit itu sujud kepada Allah. Sujud dengan membaca zikir yang tidak pernah didengar di dunia. Ya, jadi Nabi Musa terus menyebut muji-muji Allah Subhanahu Wa Taala terus lama sampai kata Allah, ya Muhammad irfa'sak, ya Muhammad angkat kepalamu. Wasfatu syafa, minta syafaat kau akan diberikan syafaat. Wasatu kok dan minta nanti kau diberi. Nah itu beliau minta semuanya keadaan keputusan. Itu tahap pertama. Ya, tahap kedua nanti keputusan. Tahap ketiga nanti penimbangan amal. Tahap keempat apalagi jembatan Sirat. Tahap selanjutnya apa Bu? Itu ada di Kontor. Setelah melewati jembatan ada namanya lembah, di situ namanya lembah Kontor. Ya. Nah, ada namanya lembah Kontor Bu. Nah, di situ adalah tempat penghakiman. Yang sudah lolos ini dari jembatan Siratal Mustaqim itu penghakiman. Siapa yang dulu pernah menzalimi ada hakim di situ. Kemudian baru setelah itu masuk surga. Kemudian sebelum terakhir isbatul jannati wan nar, ditetapkannya surga dan juga neraka. Kita lihat ini surga dan juga neraka. Kemudian yang terakhir anna musatal muwahhidin, bahwasanya pelaku maksiat dari kalangan orang yang bertauhid la yukhalladuna finnar, mereka tidak akan dikekalkan. Ini kita gembira ya, bagi siapa yang pelaku maksiat tapi dia tidak pernah menuntut tentang Allah. Kalaupun dia masuk neraka, dia tidak akan selama-lamanya. Alhamdulillah. Tapi siapa yang mau ambil? Ya, siapa yang mau ambil dulu? Saya sih mau ya. Masya Allah. Apa kata Allah? Ketika mengisahkan bagaimana wujud penghuni neraka, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit-kulit mereka hangus terbakar, badalnahum, kami gantikan dengan kulit-kulit yang baru. Terus seperti itu. Terus berregenerasi. Ya, kalau gosok diganti lagi. Terus apa tujuannya? Liyadhuqul adzab, agar mereka menikmati rasanya azab. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai kita mencicipi api neraka. Bahkan kata Nabi SAW, gigirahannya saja sebesar gunung Uhud. Gigirahan penghuni neraka itu sebesar gunung Uhud. Bagaimana itu besarnya? Nah, masih ada sebenarnya 4 hadis lagi tentang keutamaan orang-orang yang bertauhid. Namun insya Allah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah, karena sudah ditunggu ya. Ustaz sudah waktunya saya tanya jawab seperti itu. Baik, silakan bagi para jemaah yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan tadi. Ada hadiah buat yang bertanya. Iya, masya Allah ya. Silakan satu untuk tadi yang bertanya. Ya, baik. Nah, ada kabar gembira, siapa yang bisa menjawab mendapatkan hadiah. Ya, tapi ini hadiah di dunia. Hadiah terbaik adalah ilmu. Hadiah terbaik adalah ilmu, maka segera ilmu ini diamalkan ya. Baik, silakan pertanyaan.